Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sakit atau penyakit. Pada video sebelumnya kita telah membicarakan tanda-tanda penyakit. Tanda-tanda penyakit ini ada jenis-jenisnya. Sudah kita bicarakan, begitu juga dengan contoh-contoh tanda-tanda penyakit. Selanjutnya kita dalam kesempatan ini akan membicarakan mengenai gejala penyakit. Gejala ini biasanya tidak satu sehingga disebut dengan gejala-gejala penyakit atau dalam bahasa mediknya simptom. Jadi tanda dan gejala penyakit ini penting penting kalau kita sedang mengalami gangguan kesehatan. Kenapa penting? Karena nanti kalau kita mencari atau untuk mendapatkan pengobatan, kita pergi ke klinik atau rumah sakit atau hospital, kita berjumpa dengan seorang dokter yang betul-betul pakar jangan ngaku-ngaku pakar Carilah dokter yang betul-betul pakar yang bisa memberikan solusi kepada gangguan-gangguan penyakit yang dialami oleh seseorang Jadi karena kita tidak sedikit mengeluarkan biaya untuk merawat kesehatan kita Jadi dokter akan menanyakan tanda-tanda dan gejala Tanda-tanda mungkin kita akan memperlihatkan dan dokter bisa melihat. Tapi kalau namanya gejala ini tidak seperti tanda Jadi kadang-kadang antara tanda dan gejala ini membingungkan bagi orang-orang awam Jadi tidak mudah untuk membedakan mana tanda dan gejala. Tapi insyaallah setelah kita mendengarkan apa yang kita bicarakan ini, kita sudah bisa memahaminya dengan baik dan benar Kita sudah membicarakan tanda-tanda penyakit, sekarang adalah gejala-gejala penyakit. Apa itu sebenarnya gejala penyakit Gejala ini adalah pengalaman subjektif Jadi ada yang dialami oleh seseorang dari masalah kesehatan yang bersifat potensial, maksudnya dia bisa menjadi gangguan betul-betul mengganggu yang disebut akhirnya dengan penyakit dan ini tidak dapat diamati oleh orang lain hanya bisa diduga-duga Contohnya misalkan kita ini atau seseorang mengalami jatuh atau apa kakinya bengkak Kalau bengkak ini tanda kita sudah membicarakan tanda. Jadi bengkak itulah tanda penyakit. Kita orang yang melihat hanya bisa menduga, mungkin sakit tanda bengkak ini Yang mengalaminya langsung orang yang mengalami bengkak tersebut, dia yang lebih merasakan. Tapi kalau kita yang melihat ini hanya bisa menduga, mengira sakitkah atau tidak Tapi kalau ada warna merah, kemungkinan sakit itu besar Jadi apalagi kalau sampai tidak bisa menggerakkan tangan seperti seorang terjatuh Anak kecil misalkan terjatuh, lututnya luka Kan kita pernah mungkin mengalami masa kecil jatuh atau kena goresan atau kena pisau terpotong gores, luka, bengkak, merah. Nah ini sakit, nyeri, sakit. Hingga kadang-kadang tidak mau menggerakkan tangannya atau kakinya atau yang mengalami luka tersebut Jadi ada rasa sakit di sana. Nah rasa sakit yang dialami inilah disebut dengan gejala. Dia hanya dapat dirasakan oleh orang yang mengalaminya atau menderitanya, sedangkan orang lain tidak bisa merasakannya, hanya bisa menduga-duga atau mengira. Makanya kalau pergi ke klinik atau
ke dokter atau ke hospital, ke rumah sakit, dokter akan menanyakan gejala penyakit tersebut. Tapi kalau tanda, dokter bisa melihatnya ya. Kalau penyakit, dokter akan tanya apa keluhan ya. Jadi artinya orang lain hanya mengetahuinya jika diinformasikan, jika diberitahu oleh individu yang mengalami kondisi tersebut gitu ya. Dengan kata lain, penyakit, gejala penyakit hanya dapat digambarkan oleh orang yang merasakannya ya. Misalkan rasa nyeri, nyerinya macam mana? Oh, nyerinya ditusuk-tusuk gitu ya. Kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Itu nyerinya sharp ya. Tajam gitu, tusuk gitu. Atau nyerinya apa namanya? Menyeluruh gitu. Itu menyeluruh gitu. Atau nyeri pada misalkan penyakit sendi, nyeri pada sendi-sendi ya. Jadi yang bisa menggambarkan gejala penyakit ini hanya orang yang menderitanya, mengalaminya ya. Jadi jika seorang mengalami gangguan fungsi normal badan yang tidak jelas terlihat ya, seperti nyeri pada punggung, pada sendi-sendi ya, pada lutut ya, kemudian rasa sakit ya, rasa sakit pada perut ya, sakit perut gitu ya. Kenapa sakit perut? Oh tadi makan misalkan, makan apa? Oh tadi makan makanan di pinggir jalan misalkan ya. Karena tidak biasa makan di pinggir jalan ya, di kedai-kedai warung makan pinggir jalan tuh, atau ada kedai bakso atau apalah gitu ya. Makan di pinggir jalan, tidak biasa makan di pinggir jalan. Ya, warung-warung pinggir jalan, makan di sana, pulang misalkan makan siang, pulang petang hari itu, sore hari mulai terasa sakit perut. Nah, ini something yang tidak betul pada pencernaan. Nah, malamnya diare. Nah, ini adalah gejala ya. Jadi dialami sakit perut tersebut, kemudian diare, mencret ya, cirit-birit. Nah, ini adalah gejala ya. Sehingga kalau besok paginya pergi ke dokter, dokter bertanya apa? Sakit perut kemarin, kemudian mual, ada misalkan mual, muntah, ada berak, ya, mencret, diare ya. Ini semua gejala ya, dirasakan oleh orang yang mengalaminya ya. Atau sakit kepala. Nah, apalagi sakit kepala, ini sakit kepala nggak bisa terlihat ya, nggak ada tanda-tanda orang sakit kepala, hanya megang, mungkin yang dipegang kepalanya. Apalagi kalau penyakit namanya penyakit kepala yang sangat-sangat sakit yang disebut migrain. Penyakit migrain ini nggak ada tandanya, hanya gejalanya jadi rasakan kepala itu sakit sekali ya. Ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan, ada yang di seluruh kepala gitu. Sampai-sampai kadang-kadang membenturkan kepalanya ke dinding dengan harapan sakit kepalanya hilang gitu ya. Bukan sakit kepala yang hilang, mungkin kepalanya bisa hilang karena dibentur-benturkan ke dinding. Ada ya, ada orang-orang yang mengalami penyakit migrain seperti ini ya. Gak tahan dia kepalanya dipegang, dibentur-bentur ke dinding ya. Naudzubillah ya. Naudzubillah, sakit katanya, sakit sekali. Saya pernah melihat orang mengalami migrain ya. Sampai dia kadang-kadang membentur-bentur kepala ke dinding. Kadang-kadang gak kuat lagi, guling-guling dia ya. Guling-guling di bawah di lantai itu ya, menahan rasa sakit itu ya. Naudzubillah ya. Kemudian perasaan lelah ya, lelah, fatigue, lelah sangat ya, exhausted ya. Jadi rasa lelah, hilang tenaga itu, lelah, lemas gitu. Nah, ini gejala ya. Jadi tidak ada orang yang tahu kecuali Anda memberitahu mereka ya. Jadi ingat-ingatlah gejala-gejala ini, karena ini sangat penting untuk Anda mendapatkan rawatan atau pengobatan oleh ahlinya ya, dokter yang berpengalaman ya. Jadi sama sepertinya juga kalau kebas atau mati rasa, numbness ya. Kebasnya ya orang yang mengalami yang tahu. Ya orang yang nggak tahu, nggak ada apa-apa itu ya, nggak kelihatan. Karena dia nggak merasakan. Ini bukan tanda, ini gejala ya. Kalau tanda itu, tanda sign itu bisa dilihat, tapi kalau gejala
hanya bisa dirasakan oleh yang mengalaminya. Jadi kalau orang yang tidak mengalaminya kadang-kadang dikatakan bohong, dusta ya. Karena dia nggak mengalami, tapi kalau begitu mengalami, dia baru bisa merasakan. Kalau sudah merasakan, dia tahu betapa sakitnya kadang-kadang ya. Jadi inilah, karena kalau kita melihat orang sakit ini ada dua sebenarnya, tanda dan gejala. Tanda-tanda penyakit dan gejala-gejala penyakit. Keduanya kelihatan mirip tapi berbeda ya, berbeda. Kalau tanda objektif, bisa dilihat, bisa diukur ya. Diukur dengan alat-alat kesehatan ya. Bisa didengar kadang-kadang, bisa diukur dengan seperti tekanan darah. Tekanan darah itu tanda ya, tanda dia tekanan darahnya tinggi gitu. Tapi gejalanya mungkin apa? Pening ya. Pening ini hanya dirasa oleh orang yang mengalaminya ya, tidak dirasa oleh orang lain. Pening ya, kadang-kadang sampai bisa mau jatuh, pening, kepala berputar-putar gitu ya, kunang-kunang ya. Jadi siapapun yang tidak merasakan ya, apapun yang ada dalam tubuh seseorang, yang hanya akan tahu tentang pengalaman itu jika Anda menggambarkannya ya. Jadi tak ada orang yang tahu, yang mengalami yang tahu. Jadi kalau dia menggambarkannya, memberitahunya, baru orang lain tahu. Itu pun belum 100% percaya gitu ya. Kecuali dokter akan mengambil istilahnya taking history, anamnese ya. Ditanya-tanya sama dokter apa keluhan, apa mengalami apa, adakah sakit apa, kepala kah, sakit perut kah, sakit sendi, tergantung penyakit yang kita komplain gitu, kita merasa gangguan apa gitu. Dokter akan mencari informasi gejala penyakit tersebut ya, sebelum dokter melakukan pemeriksaan pada badan yang kita mengalami rasa sakit tersebut ya. Jadi dokter tidak dapat melihat gejala ini, tidak dapat melihat, mendengar, merasa, atau mencium ya, salah satu dari masalah-masalah yang dirasakan oleh seorang pasien ya, gejala tersebut ya. Jadi gejala bukan tanda, ingat-ingat ya, gejala bukan tanda. Itu membedakannya, gejala itu apa yang Anda rasa, kalau tanda apa yang Anda lihat ya. Jadi rasa dan lihat beda, dua indera yang berbeda. Jadi jika Anda mengalami gejala, Anda satu-satunya orang yang dapat menggambarkannya. Bukan berarti orang lain tidak memperhatikan ketika Anda sedang tidak enak badan atau tidak sehat atau sakit. Karena Anda yang merasakan, orang lain mungkin hanya menunggu. Kalau Anda mengatakan aduh, nah baru orang bisa berbagi rasa gitu. Kenapa, ditanya kenapa, ada apa gitu ya. Misalkan Anda katakan sakit, kepala saya sakit ya. Ya macam-macam lah gejala-gejala ini ya, tergantung penyakitnya. Ya, sebagai contoh nih, baik contoh ya. Ini kalau seorang mengalami ada gangguan penyakit, misalkan contoh jantungnya sering berdebar-debar ya, jantungnya sering berdebar-debar ya. Kadang-kadang cepat detaknya, kadang-kadang lambat ya. Kemudian dada itu seperti diremas-remas, ada sakit, nyeri dada, terutama nyeri dada itu sebelah kiri ya, baik kiri atas ini nih, kiri atas atau kiri bawah tuh ya, kiri bawah dekat dekat diafragma itu ya, daerah kiri lah pokoknya ya. Kadang-kadang nyerinya ini sampai ke lengan, kadang-kadang naik ke leher ya. Kemudian ada rasa mual ya, ada rasa mual mau muntah gitu ya. Kemudian sering berkeringat dingin ya, sering berkeringat dingin dan perasaan mudah lelah gitu ya. Kelelahan yang kadang-kadang sampai tidak kuat untuk berdiri ya, lelah, pening ya. Kemudian kadang-kadang bisa pingsan gitu ya, karena lelah, kepala pusing, pening ya. Nah ini semua gejala-gejala ya, gejala-gejala yang bisa menunjukkan bahwa seorang tersebut ada mengalami gangguan pada mana? Pada jantungnya, karena tadi sebelah kiri. Jadi gejala-gejala ini diingat gitu ya.
diingat. Kemudian ada tanda-tandanya lagi kan, tanda-tandanya bengkak kakinya gitu ya. Nah ini diingat-ingat sehingga kalau Anda atau seorang tadi yang mengalami gejala-gejala tersebut pergi ke klinik atau ke dokter atau ke hospital atau rumah sakit, dia bisa menggambarkan semua itu ya. Nah dokter akan setelah mendengar semua taking history, yang mengambil keluhan-keluhan Anda tadi, mencatatnya ya, dan sambil bertanya, dokter bertanya lagi yang kira-kira dia perlukan gitu. Setelah itu baru dia memeriksa badan Anda. Dia gunakanlah misalkan stetoskop ya untuk menguatkan lagi dia apalagi dilihat lagi tanda-tanda tadi, denyut jantung ya, pernapasan ya, blood pressure ya, diukur lagi tekanan darahnya ya. Diambil stetoskop untuk mendengar denyut jantung ya. Ya itulah pentingnya Anda atau seseorang mengingat apa yang dialaminya, apakah itu berupa tanda-tanda penyakit atau gejala-gejala penyakit ya, sehingga ketika dia mencari perawatan atau pengobatan ini sangat-sangat diperlukan sehingga diagnosa itu bisa cepat dilakukan oleh seorang dokter yang memang benar-benar ahlinya atau pakarnya ya. Hati-hati ya, jangan sampai kita salah pergi seorang dokter yang mengaku-ngaku kadang-kadang mengaku-ngaku pakar ya. Sekarang ramai tidak sedikit dokter yang mengaku-ngaku pakar ya. Kalau nggak pakar jangan datang ke sana karena kita bayar ya. Bayar walaupun Anda pakai sekarang itu ada BPJS, Anda bayar kan tiap bulan ya. Jadi jangan sampai salah Anda melakukan mencari pengobatan yang baik dan benar sehingga masalah-masalah gangguan kesehatan atau penyakit yang Anda derita itu dapat disembuhkan insyaallah ya, karena memang perintah Islam kan untuk berobat ya. Tadawau kata Rasulullah, berobatlah ya. Inna da'a dawaun likuli da'in dawaun kata Rasulullah, bagi setiap penyakit ada obat ya. Fatadawau kata Rasulullah, maka berobatlah, tapi berobat dengan perkara yang benar, bukan dengan perkara yang haram ya. Berobatlah dengan ahlinya karena tidak semua orang tahu ya. Walaupun dia mengaku dokter, belum semua dokter itu bisa mengobati dengan baik dan benar ya. Karena tergantung pengalaman lagi ya. Tergantung kepada ilmu dan pengalaman ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.